gue mau bakar, itu kayak ada yang ngomong gitu bang, kayak bisik-bisik gitu, jangan bakar sampah di situ gitu kan. Gue masih merinding sih bang, karena di situ katanya apa sih, kerajaan kera gitu loh bang, kerajaan kera. Ya memang keranya banyak banget bang. Dia katanya disamperin kuntilanak tingginya 4 meter bang, sama di samping itu kayak ada pendamping hitam kayak genderuwo gitu. Nah dia di posisinya kayak tindian, nggak bisa gerak katanya, cuman bisa ngeliatin doang. Gue saran nih, kita dimanapun, maupun kita nanjak gunung segala macam, intinya jangan sumbar, jangan sombong. Kita tamu gitu loh, jangan petantang petenteng, karena kita ngadepin yang nggak kita lihat. Halo, balik lagi bersama gua Alfian Deltoids. Gila. Oke, dalam kesempatan podcast kali ini kebetulan ini gua lagi ada di kantor teman gua di bilangan daerah Keranggan, dekat Pasar Keranggan. Ini lagi gua bajak dulu kantornya buat kita mau ketemu nih, mau ngobrol langsung sama teman gua. Ini udah kenal lumayan lama banget. Jadi teman gue ini yang tadinya kita sama tongkrongan sama-sama nge-gym, tapi sekarang sudah beralih profesi. Nah, kebetulan di kantor ini gue langsung nyamperin dia ngobrol. Kita mau ngobrolin perihal hal-hal misteri, guys, gila hal misteri ini. Jadi hal misterinya itu yang mungkin bisa berkaitan dengan kejadian-kejadian aneh, tempat-tempat yang angker. Dengan apa ya, dengan ya kita bisa langsung aja lah tanya langsung. Mana ini dia? Oke. Wah. Halo. Buset. Halo. Oh ya. Roger nih. Iya. Bang, gua di depan Bang. ya, gitu ya. Gua ojek dong jadinya lu. Bang, karetnya 2. Gimana Bang Alfi? Oke, Gabo. Piye kabare? Sehat, Cak. Ini gua kira nih gua lagi podcast sama tim bedah rumah ini. Gua bedah misteri bang. Oh, bedah misteri. Bukan bedah rumah. Jadi gua bakalan cerita tentang yang apa gua alamin waktu kemarin gua kerja di proyek di Jambi. Wih, Jambi. Tapi sebelumnya gua mau tanya dulu nih. Lu kayaknya sekarang udah naik level nih. Apa deh level, udah kayak main PUBG nih gua. Udah diamond nih kayaknya. Conqueror dong. Jadi Oki ini adalah teman gua nongkrong dulu waktu disclaimer. Jadi kita nge-gym bareng ya, istilahnya apa, nongkrong bareng, terus ya kemana-mana bareng gitu sampai sekarang. Wah, ini udah jauh karena jarak yang memisahkan kita. Emang gitu ya. jauh sih, tapi gue sama beliau. Buset. Beliau udah kayak tua banget muka beliau. Gue sama Bang Alfi masih kontek-kontekan. Gue di Cilengsi kan lumayan jauh juga jaraknya bang. Iya. Kalau gue nongkrong mulu ntar kagak dibukain pintu sama bini gue. Udah nikah juga. Iya udah nikah juga. Jadi kesibukannya terbagi betul. antara buat temen, kerjaan, sama keluarga. Iya. Lu kerja di mana sih Ki sekarang Ki? Gua di salah satu apa sih ya? PT bedah rumah. Betul. Lu kemana-mana kok jadi kayak bau kayak begini nih? Enggak, sebetulnya gua itu di bagian safety officer bang. Okay. Salah satu perusahaan temen gua nih, salah satu sub pekerjaannya itu membangun infrastruktur bang. Oke. Jadi gua sebagai K3-nya. K3. Kesehatan, keselamatan kerja. Nah, gue kemarin ngeliat nih di pas lu lagi ke Jambi nih kan, dari TikTok lu kemudian Instagram lu nih kan ada hal-hal yang istilahnya berbau-bau mistis ya, bisa apa ya, serem lah, angker gitu. Dan gue lihat juga pas lu story di Instagram itu, anjir nih orang ngerjain ke hutan ngapain nih gitu kan. Lu ngapain sih di sana? Jadi gue itu yang gue bilang tadi bang ya, gue bikin salah satu tower untuk perusahaan tambang di Jambi sana. Itu tower untuk menangkap sinyal. Jadi untuk tujuannya memasang alat pendeteksi gempa. Absen pakai ini? Ya, GPS ya? Semuanya pakai temtem.
Nah, jadi gua itu di sono kerja kurang lebih 2 bulan ya bang. Gue sedikit cerita aja nih bang, apa yang gua alamin di sono. Daerah mana? Daerah Morobungo. Morobungo. Itu dikit lagi nyampe Padang. Dikit lagi sampai Padang ya. Sampai Padang, dikit lagi. Sekitar dari bandara Jambi tuh 7 jaman lah. Jambi sini lagi masih bang. Anjir gila jauh banget. Jauh bang. Gua aja naik, ibaratnya kan gua bawa mobil bang. Iya. Dari Jakarta bawa mobil. Itu hampir 2 hari 2 malam. Perjalanan. Iya. Kemudian? Itu pertama gua kerja di bang di sono. Bikin pondasi dulu nih. Kan mau bikin tower tuh harus bikin pondasi dulu ya kan? Iya. Bikin pondasi biar menopang beban berapa ton tuh ya kan? Kudu kuat. Kalau hari pertama itu gue bikin pondasi, motong-motong kayu buat bikin namanya backcasting tuh, buat kotakannya. Itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karena di sono di hutan bang ya. Pertama gue datang tuh berjalan lancar ya alhamdulillah. Karena gue juga pas pertama datang itu permisi, kulon nuwun, bahasanya kan kita tamu ya bang ya. Tamu ya kita kulon nuwun permisi dulu. Di hari kedua gue mulai menemukan keanehan bang. Keanehan itu terjadi karena mungkin ya secara nggak langsung kesalahan gue sendiri bang. Oke. Nah itu posisinya kan di pinggir hutan nih bang. Iya. Ya nggak di tengah-tengahnya banget sih, namanya di hutan kan. Itu gua bakar itu bang. Gua bakar sampah. Bukan sampah sih, sisa-sisa potongan kayu bekas tukang gua kan. Motong-motongin tuh. Jadi masih sisa-sisa biar nggak nimbulin sisa sampah gitu. Maksud gua bakar. Yeah. Nah itu gua bakarnya di pinggir apa namanya pohon sawo pohon apa salak. Pohon salak tuh lebat banget tuh. Oke. Ya kan gue bakar di situ. Pas gue mau bakar itu kayak ada yang ngomong gitu bang, kayak bisik-bisik gitu, jangan bakar sampah di situ gitu kan. Gue masih merinding sih bang. Ya gue karena itu suaranya samar-samar ya gue nggak gue hirauin bang. Maksudnya siapa sih yang ngomong, gue celingak-celinguk nggak ada orang ya kan. Gue tetap bakar tuh sampah potongan-potongan kayu tuh. Gue bakar langsung gue tinggal ya kan, apinya nyala. Tapi gue nggak tinggalin, maksudnya tinggal ngontrol tukang gue kan. Di situ mulai keanehan mulai terjadi bang. Nih salah satunya alat gerinda tiba-tiba mati. Lasan ya kan. Iya. Tiba-tiba konslet. Kayak bunyi suara jebluk gitu tuh. Tiba-tiba konslet. Bor gua nggak bisa hidup. Otomatis kita langsung nanya-nanya dong. Kenapa nih gitu kan. Tukang juga pada bingung kan. Kenapa sih? Kok tiba-tiba kayak gini mati gitu kan. Terus dicek listrik nyala, pakai taspen. Nyala, di taspen tuh nyala, di taspen nyala ya kan. Kenapa nih gitu kan. Gua langsung diem tuh bang. Gua mikir, apa gara-gara tadi ya? Gue bilang. Langsung gue inisiatif nih bang. Gue balik lagi ke tempat tadi gue bakar sampah. Gue ambil air galon, gue masukin ke botol aqua kan, gue siram langsung. Itu lu kan. Nyiram itu kepikiran atau ada? Gue langsung kepikiran. Apa gara-gara tadi ya? Atau gitu. ada koneksinya ke sono yang apa istilahnya ada bisikan lagi yang? Nggak ada, itu bisikan pas pertama doang. Jangan bakar sampah di situ. Gitu doang. Cuman itu samar-samar, makanya gue nggak ngiroin. Gue lanjut tetap bakar sampah ya kan. Terus gue langsung balik, gue siram, mati apinya kan. Langsung keajaiban terjadi bang. Alat-alat gue nyala semua lagi. Jam berapa? Aneh nggak? Jam berapa itu? Itu sekitar jam 2 siang bang. Tapi cuacanya mendung. Mendung kayak mau hujan tapi nggak hujan. Ya kayak gitu, gue langsung siram. Tiba-tiba alat-alat gue hidup lagi. Aneh nggak menurut lo? Ya kalau menurut gue sih emang ya aneh sih. Iya kan? Percaya nggak percaya emang kejadian kayak gitu sih kalau di lingkup pekerjaan ya. Apalagi pekerjaan itu di hutan, ya kan? Baru pertama kita datang, ya nggak? Kalau gue sih ya memang percaya, bukan percaya nggak percaya lagi, gue memang percaya. Ya bukan kebetulan juga, buktinya gue matiin api, alat-alat gue hidup lagi bang. Itu udah diotak-atik, udah lasan dibongkarin segala macam, nggak ada yang rusak. Tapi aneh kenapa nggak bisa hidup gitu. Gitu. Nah, gue mau tanya nih, dari lu
total jumlah pekerja lo di situ berapa gitu? 7 ya. Ada penduduk setempat yang istilahnya kayak apa mantau lah istilahnya nemenin gitu. Kayak kuncennya lah katakanlah. Bukan kuncen sih, jadi ada penduduk lokal di situ. Dia cerita juga sih, karena di situ katanya apa sih kerajaan kera gitu loh. Kerajaan kera. Ya memang keranya banyak banget bang. Dul, di mana Dul? Dul. Buset. Monyet, kera, beruk, lutung kasarung, yang monyet warnanya emas semua ada. Habitatnya di situ. Ya memang habitatnya apa? Jadi dibilang kerajaan kera. Cuman gue juga nggak tahu sih. Memang tempatnya tuh hawanya tuh gimana ya bang? Kalau lu merinding gimana sih? Iya. Kayak mencekam lagi di hutan gitu mencekam gitu. Ngeri gitu Iya. apa kayak apa? Ya gitulah mencekam lah ya. Iya. Pas waktu itu gue pernah sampai malam juga kerja. Dan itu untuk menghilangkan rasa takut bang. Gue pura-pura aja ngobrol sama temen gue. Gimana Gitu aja. Itu ada suara-suara kayak orang teriak. Ya pokoknya suara-suara aneh gitulah. Tapi kalau untuk wujud nyata ditongolin gitu alhamdulillah enggak. Kesurupan. Alhamdulillah enggak. Nah, gue mau tanya nih. Biasanya kan kalau di lingkup pekerjaan itu kan biasanya kan di tempat yang baru, suasana baru, kemudian yang istilahnya masih alami banget lah. Alami banget. Terus kita datang pekerja untuk bikin infrastruktur. Ya biasanya sih ada kejadian-kejadian aneh, entah itu ada korban atau ya mungkin kesurupan atau mungkin dia ya kecelakaan dalam kerja. Nah, di lu ada nggak kemarin? Alhamdulillah nggak bang, karena balik lagi dari awal bang. Sebelum menginjakkan kaki di situ dan gue mau menggali tanah itu gue udah permisi, udah Bismillah, nuwun sewu, saya mau cari rezeki, ya kan, permisi untuk keluarga saya gitu. Jadi balik lagi ke tujuan awal kita, kalau kita udah permisi, ibaratnya lu tuan rumahnya ya masa iya sih nggak ngasih izin, ya kan, bahasanya gitu. Alhamdulillah nggak ada sih, zero insiden bang, nggak ada insiden apa-apa. Ya cuman paling kepleset apa karena medannya licin kan, kayak gitu-gitu doang sih. Kalau untuk kesurupan apa gitu nggak ada. Ya cuman itu. Sampai nggak ada apa istilahnya. Nah, oh iya, sorry, gua mau nanya nih. Biasanya kalau di hutan itu kan ada hal yang ini biasanya kayak kita diputer-puter. Oh, puter giling biasanya. Masuk apa ya? Labirin gitu loh. Oh. Nah, jadi biasanya kayak masuk tahu-tahu diputer-puter aja padahal jalannya itu balik-balik itu lagi. Iya. Nah, lu waktu itu emang udah ada jalannya atau lu buka jalan dulu? Enggak, itu udah dipetain sama yang punya wilayah. Jadi lu bikinnya di sini nih, udah dibikinin gambar set plan-nya kayak gimana. Jadi kita nggak sampai masuk ke dalam-dalam, enggak. Jadi pas itu udah dibikinin, lu bikin di sini, udah nggak boleh di tempat lain, udah. Jadi makanya kita nggak sampai nyasar-nyasar gitu, enggak. Karena udah dikasih peta, bikinnya di situ. Set plan-nya udah ada. Lu mulai kerja itu nggak ada ritual-ritual harus motong ayam cemani? Enggak sih bang. Ya? Mitosnya sih kayak gitu ya. Kalau kita mau bangun jembatan harus ada tumbal. Biasanya sih begitu. Tumbal kepala orang atau kepala kebo. Enggak sih bang. Enggak ada ya? Enggak pakai. Ya, Aman-aman permisi aja. Bismillah. Gue mau nyari rezeki gitu aja. Enggak pakai ritual-ritualan. Ya tetap kita kembali kepada Allah ya. Kalau masalah ada ritual segala macam sih kepercayaan masing-masing ya bang. Kalau gue sih alhamdulillah enggak gitu-gituan. Oke. Nah, gue mau nanya nih Ki. Lu kan dulu kan penjaga sekolah nih. Waktu lu di sekolah kemarin ada gak sih ngeliat kayak begituan tuh? Ya, karena di sekolahan ya itu, namanya sekolah itu pasti ada bang. Apalagi gue sebut wilayah aja ya, biar enak, biar teman-teman tahu juga ya. Iya. Di Lubang Buaya kan bekas pembantaian G30 SPKI itu bang. SDN mana tuh? SDN gue pernah 2 sekolah tuh bang. SDN. Jadi waktu itu yang gue sih nggak pernah nemu ditongolin gitu, enggak sih. Karena dimanapun gue berada bang, gue selalu bilang permisi, saya mau nyari rezeki, tidak pengen aneh-aneh lah bahasanya. Itu lo jadi staff? Kalau di
kemarin TO bang, tenaga administrasi. Oke. Kalau di Sekalian nyambi inilah ya, jaga sekolah ya. Sekolah gue tinggal sekolah ya kan, namanya gue perantau bang. Iya. Alhamdulillah di situ bisa dapat rumah dinas. Iya. Nggak ngontrak ya kan, bahasanya digaji gitu. pula Digaji. gitu. Terus? Lumayan kan. Nah waktu itu gue sedikit cerita kalau soal mistis di sekolahan ya, yang gue alamin nih. Gue sendiri sih belum pernah bang sampai ditongolin gitu, karena ya mungkin mereka tahu ya awal gue di situ mau ngapain gitu kan. Gue udah permisi, udah cuman suara-suara sering. Nah ada nih teman gue nih bang, lucu. Dulu pernah tinggal sama gue, teman kampus juga, si Dul. Lo tahu kan si Dul? Kenal, Oh yang punya kantor ini ya? ya salah satu lah. Oh iya. Terus. Enggak, dia tuh dulu sempet tinggal sama gua di sekolahan. Nah, waktu maghrib, namanya maghrib kan kata orang siul-siul tuh pamali bang ya. Iya. Dia main gitar maghrib sambil siul. Terus gua ngomong, jangan siul-siul, pamali gua gitu. Ah, kata siapa? Emang ada hadisnya? Buset, bawa hadis kan, gua langsung diem kan. Iya. Karena gue tahu dia orang agamis banget ya. Iya, maksudnya gua langsung diem. Dan ketika tengah malam bang, lucunya apa? Dia katanya disamperin kuntilanak tingginya 4 meter bang, sama di samping itu kayak ada pendamping hitam kayak genderuwo gitu. Nah dia di posisinya kayak tindian, nggak bisa gerak, katanya cuma bisa ngeliatin doang. Lah gue pules aja kan tidur. Katanya mau bangunin gue nggak bisa ya kan. Gue antara kasihan sama pengen ketawa gitu loh. Mau bangunin gue nggak bisa. Terus begitu dia selesai bisa, ibaratnya bisa gerak bang, buat nyetel apa? MP3 Yasin digedein buat. Kata gua, lu harusnya lu yang baca Al-Quran nggak mau jadi MP3. Gua ketawa-tawa di situ. Aduh, MP3-nya masuk surga nih. Lucu lang. Jadi intinya gitu bang, dimanapun tempatnya kita jangan sombong, jangan sumbar. Gitu. Ada jadi kejadian lagi di situ juga, tempat Dul datengin kuntilanak tuh. Jadi dia sama kayak gitu, sumbar. Alah, disuruh tinggal di tempat kayak gini nggak berani gitu kan. Baru sehari tinggal di situ bang. Pas dia tengah malam keluar, ada sosok jalan. Ya bentuknya kayak orang, tapi kagak ada palanya bang. Buset. Sedangkan dia baru tinggal itu sehari di situ. Belum tahu cerita dulunya, flashbacknya bekas apa, dan gue udah tahu diceritain sama orang situ dulu di situ bekas pembantaian. Lokasinya tuh emang deket di monumen Pancasila Sakti ya kan. Bekas pembantaian, orang dipotong, dimasukin ke dalam sumur. Situ gue merinding juga sih pas dia cerita, kok jadi nyambung kayak cerita warga nih. Padahal kan dia baru sehari di situ kan. Itu yang pengganti lo atau pas? Ya sebelum? pas masih ada gue juga, cuman masih ada lo. Itu dia cuman kuat tinggal seminggu bang di situ. Seminggu doang. Aneh juga ya. Iya. Makanya gue saran nih, kita dimanapun maupun kita nanjak gunung segala macam, intinya jangan sumbar, jangan sombong. Kita tamu gitu loh. Jangan petantang-petenteng. Karena kita ngadepin yang nggak kita lihat. Itu kejadian mistisnya itu doang sih bang. Alhamdulillah karena gue awalnya juga udah itikat gue baik kan, gue mau nyari rezeki di situ, gue udah permisi. Itu kejadian karena mungkin ya memang kesalahan gue bang, kesalahan yang nggak gue sengaja tanpa gue berpikir panjang. Mungkin kalau dipikir panjang nih bang ya, mungkin kalau gue bakar sampai kelupaan, bisa kebakaran hutan ya kan. Benar. Itu emang gue lalai sih. Itu udah ya istilahnya udah kondisi alam sih. Kondisi ya, alam ya. Kondisi Sebenarnya dia udah meringatin ya kan, jangan bakar sampah di situ. Cuman gak gue heroin ya kan, emang kesalahan gue gitu. Gue yang salah. Oh ya Ki, gue mau nanya nih Ki. Tadi kan ngobrol ya hutan, suara-suara aneh, kemudian ada kuntilanak gitu. Nah kalau menurut pendapat lu nih, ya pendapat atau opini atau apa ya? Kalau misalnya lu, biasanya kalau kuntilanak itu kan dia kan suaranya kan kalau terdengar jauh dia dekat di kita. Tapi itu mitos yang beredar. Iya, tapi kalau suaranya terdengar dekat di kita, dia jauh. Katanya gitu kan. Itu bener nggak kalau? Kalau versi gue sih, gue nggak bisa menyimpulkan bang. Nggak tahu. Karena gue pernah ngalamin waktu itu. Lu pernah? Waktu gue lagi di Serang apa ya? Bukan Serang.
daerah iya Serang lah, Serang. dekat-dekat Oh, ke Pandeglang tuh. Gue lagi teman gue lagi di dalam, gue tuh denger tuh, gue duduk di depan ya kayak apa ya, depan kantor. Nah itu kebun, wah. Tapi suara gue dengarnya suara ketawa, tapi jauh kecil. Gua alhamdulillah belum pernah sih. Belum Karena pernah ya ya? itu dia, gue selalu permisi di tempat yang baru pertama gue datengin. Gue gua nggak selalu- kerja itu gue lagi main doang. Jadi semenjak dari gue pernah denger itu, terus ada ya berita-berita lah, ada istilah gue baca di Kalau artikel. suaranya Oh, dekat. suaranya kayak deket kayak gini. Dia Wah, jauh. Kalau berarti suara gua jauh dulu kayak gitu. Sama di Halim tuh juga, waktu rumah gue masih di Halim sering banget dulu. Halim apalagi bang. Iya. Masih hutannya luas. Oh iya, tapi kalau gue bilang sih di Lubang Buaya sih emang daerah-daerah yang apa ya, gue bilang tuh. Kan bekas pembantaian bang kalau kita baca sejarah ya kan. Hahaha. Lu di Lubang Buaya pernah? Di waktu itu. Wah, itu mah aduh. Pernah ngalamin juga? Bukannya pernah dialami. Itu mah emang dekat pintu masuknya bang. Yang ada Bang Dodi ya, gue Iya, pernah ada lihat Bang Bang Dodi, Dodi ha. itu story. Nah Di itu situ. gua bukan yang gimana ya, gua itu ngeliatin dengan mata kepala gua sendiri Ki. Jadi gua waktu itu kan itu dari zaman tahun 2013-2014 gitu kan. Gua kan ngebangun sama teman gua waktu itu kan. Nah itu dari tadinya itu cuman kebun biasa sampai berdiri bangunan, Indomaret, tempat fitness, Iya. fotografi. Wah itu the best banget. Itu gua nggak ngapa-ngapa ya, nggak ada ya, gua nggak izin juga sih ya. Itu kejadiannya banyak banget aneh-aneh di situ Ki. Ya karena lu gak permisi. Nah itu gue dari pertama di ruang aerobik, kemudian sampai di tempat fitness. Itu OB gue. Nih gue jadi pas ketika ini gue jadi yang cerita nih Ki. Ya gak apa-apa Nggak gantian. apa-apa ya. Jadi gue waktu di pertama kali manajerin di situ kan, oke lah gue diminta temen gue untuk jadi manajer di situ kan. Yang dari tadinya di Sunter pindah ke Lubang Buaya. Nah, gue nyari OB dong. Gue nyari OB yang istilahnya bisa sambil nungguin di tempat fitness itu. Jadi udah gue sediain mes tuh. Lu dulu kenapa gak nyari gua aja bang? Kalau nyari gua kan gua sekalian latihan gratis kan. Oh iya. Lu kan belum kenal waktu itu Iya, belum 2013 ya. Kita kenal tahun berapa sih? 2015 15 ya, lah ya. 15-16 lah. Nah, dari situ gue buka lowongan dong. Waktu itu ada temennya Bang Dodi Saputra, dia punya ponakan 2 orang, ngelamar jadi OB 2 orang Depok. Nah dari situ dia ngelamar tuh, set. Kamu mau tinggal di sini? Siap. Ya saya mau Pak, mau gini. Habis itu Ki, oke lah, gue tinggal, gue beliin makanan lah ya, makanan, kasur, kemudian ya Buat peralatan, ngopi, ya iya. peralatan makan gitu kan, sampai beres-beres. Gue tinggalin situ di mes. Jam 10-an lah, 10 malam. enggak, sorry, jam 11 sampai setengah 12. Waktu itu kan kamar belum gue sediain, tidurnya masih di tempat fitness. Tempat fitness. Sama gua sediain TV sama tab apa itu namanya MP3. ya iyalah yang bisa di setel suara ya. flash disk Flash gitulah. disk, iya. Itu plat linding Goyang sendiri tuh. goyang sendiri. Itu sumpah Ki, itu dia gua nyeritain nih. Jadi dia tuh sampai linding. Itu jadi kayak lu tahu kan plat Plat tahu. yang gua. buat plat apa buat naruh platnya itu kan, itu bunyi centang. Seriusan itu bang? Seriusan, sampai bunyi ada kayak lu kalau ngebanting dumbbell gimana sih, Iya. dem. Itu sampai kayak gitu. Dia tuh nggak bisa tidur sampai jam 3:30 apa jam 3 gitu. Treadmill nyala sendiri. Ngeri juga ya. Treadmill nyala sendiri. Kemudian di ruang aerobik di bawah, itu ruang aerobiknya belum dikasih parket itu. Itu ada orang kayak lari. Sama ketawa. Ketawa tuh. Itu waktu itu gua aduh. Enggak, jadi mungkin itu namanya sosok kayak gitu bang, yang dulunya kebun segala macam yang lu bilang tadi. Iya. Dibangun segala macam. Iya. Ya mungkin
dari yang bangun atau gimana. Iya, ya mungkin itu. Gua pokoknya Kan ada bahasanya yang kalau paranormal nih, gue pindahin nih. ya, gua sampai pernah kayak begitu tuh, Ki. Iya kagak dipindahin kali, Iya, maksudnya iya, nggak iya. diganti. Kan Iya. mungkin biasanya kalau orang yang ngerti bang, Heeh. dikasih tempat apa namanya pertukaran. Heeh. Dah lu gue Iya, pindah di iya, sono. iya. Gitu. Nih, kasih ini gitu kan. Heeh. Nah, sampai si OB itu tadi nih treadmill nyala sendiri. Gue besoknya datang lagi dong. Mm. Terus ngomongnya apa OB-nya ke gua? Pak, saya izin pulang balik aja. Tapi masih mau kerja di situ? apa Masih resign? mau. Cuman pulang nggak mau tidur. Saya nggak mau tinggal di sini. Saya izin pulang balik aja, Pak. Lah kenapa? Enggak Pak, nggak apa-apa. Dia tuh 2 orang ya, 2 orang. Cerita ke gue gitu, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Dia nggak ngaku apa gimana? Tadinya. Akhirnya gua ulik-ulik dulu terus dong. Ah masa sih gini-gini nggak mau. Kalau misalnya tinggal di sini gua tambahin deh buat beli apa makanan sama jajan-jajan rokok-rokok lah gitu kan. Enggak deh Pak, saya pulang balik aja Pak katanya. Sampai segitu. Sampai segitunya. Terus akhirnya dia ngomong temennya itu kan karena 2 orang. Pak kemarin saya dikerjain Pak gini. Itu tip nyala sendiri. Tip juga nyala sendiri. Treadmill nyala sendiri. Akhirnya tuh bocah ngapain berdua? Tidur di luar, nyalain MP3 itu tadi, tipnya, nyalain tipnya sampai itu, sampai pagi. Itu sampai pagi itu dia belum tidur itu, Ki. Belum tidur itu. Segitunya ya. Iya, akhirnya dia udah, Pak, saya sekarang namanya itu dia namanya siapa ya waktu ya si Danang apa siapa ya lupa gua tuh. Harusnya Oh, Dadang sama Dika ya. harusnya lo undang nih bang orangnya. Iya. Dia saksi hidup kan, masih ada kan orangnya? Orangnya masih ada Masih sih, orang Depok sih. Nah, akhirnya ya udah dia pulang balik. Akhirnya semenjak itulah ya jadi istilahnya gue di tempat fitness itu yang dekat Lubang Buaya itu banyak banget. Ini baru satu, yang keduanya lagi. Nah itu kan jadi istilahnya tempat satu bangunan itu kan ada beberapa unit usaha. Nah satunya lagi kan ada unit usaha foto lah di bidang foto. Banyak di situ ya. Nah dia bisa lah istilahnya bisa begitu-gituan lah gitu kan. Akhirnya saking di ruang aerobik itu kan kelihatannya tuh hawanya langsung kayak apa ya senyap terus kayak pengap. Terus dingin juga enggak, panas juga enggak gitu kan. Gue ngerasain sendiri. Sampai akhirnya kan gue tes dong itu, Pak bisa nggak coba liatin yang di bawah gitu kan. Karena di bawah itu kan ada di atas itu kan ada ruang kontrol CCTV. Nah di CCTV itu kadang-kadang sering kelihatan gitu di ininya Ki. Itu bener nongol? Beneran itu sampai lu bilang Sidul ketindian wujudnya kuntilanak itu tinggi. Itu gua lihat sendiri Ki. Ada di CCTV bang? Jadi gua tes dong si bapak-bapaknya itu tadi, Pak bisa nggak ini di bawah nih kayaknya ada nih, kita uji nyali lah gitu kan. Oke siap Mas Alpian, turun ke bawah. Dia istilahnya baca-baca lah apalah gitu kan. Ya mungkin dipanggil. Buat manggil ya. Dipanggil. Gitu. Oke Mas Alpian, udah di bawah. Gua ke bawah dong ngikutin. Itu jam 2 siang. Jam 2 sore lah. Udah sore lah, menjelang sore. Saat gua ikutin ke bawah, dia keluarin kamera, handphone, foto, cepret. Ada. Diliatin Ki, ada. Jadi wujudnya itu panjang, tinggi nih. Ya kayak lu lihat di Google film-film gitulah yang wujudnya kuntilanak ya mungkin seperti itulah ya. Panjang, tinggi. Aduh, gua ngeri juga nih. Kukunya sampai ke bawah-bawah. Jadi kukunya tuh panjang banget. Sampai tanah gitu. Ya enggak lah. Jadi kayak misalnya dari atas plafon sampai ke bawah. Sampai segini lah, enggak sampai ke lantai banget. Itu kukunya panjang banget, terus mukanya ketutup banget, nggak dilihatin. Bajunya putih. Dia ceritanya tuh emang dia dulu itu dihamilin. Dihamilin gak mau tanggung jawab. Menurut dari cerita si bapak itu ya, karena kan bapak itu bisa ngerti. Wujudnya kayak gitu, tinggi, rambutnya panjang nutupin muka, ya kelihatan. Kukunya panjang banget. Itu kalau dibilang namanya devil atau setan kukunya panjang tuh emang wujudnya seperti itu. Itu panjang gitu banget. Gua liatin, cuman gua waktu itu pernah dikirim ke waktu itu zamannya masih HP-nya juga masih BB kali ya? BlackBerry, iya BlackBerry, masih 2014 masih BlackBerry itu juga. BB, ada juga BBC DMA dulu bang, masih satu kartu. Iya. Gue dikirimin
Itu masih gua save, tapi sekarang udah nggak tahu, udah nggak gua upload ke Facebook. Kalau misalnya gua upload ke Facebook masih bisa gua iniin Masih kali ya. lihat. Sekarang nggak ada ya? Nggak. Harusnya kalau ada bisa kita kasih Itu lihat nih. panjang banget kukunya. Habis itu dari situ dia ya mungkin sambil tanya kan, namanya orang ya bisa supranatural kan, dia cerita wah ini mah dulu mah ini Mas apa dulu dihamilin Dia sama sempat jawara interaksi kali ya? interaksi sama jawaranya di lubang buaya itu. Akhirnya itu kan dulu di tempat gym itu kan ada pohon gede. Nah dia meninggalnya gantung diri di situ. Gue jadi diceritain kayak begitu. Jadi ya istilahnya disuruh pindah pun juga nggak mau. Diapain pun aduh. Akhirnya ya udah mau nggak mau ya gue waktu itu sampai si OB-nya udah pulang balik, sampai akhirnya gue nemuin OB yang bisa tinggal di situ. Mau. Dan itu berani gua cungingin jempol, dia orangnya berani. Jadi dia bisa apa ya kalau misalnya ada yang lari-lari itu biarin Pak. Nah itu malah lagi mau lari-lari, mau olahraga gitu kan. Wah itu gua akuin sih memang tergantung orang juga sih Bang. ya. Kan gue cerita tadi, kalau kita datang ke tempat baru kita udah permisi segala macam dan Ya, kita itu ya, nggak songong intinya. Ya. Ya kita selain biasa aja, mereka pun juga ya mungkin ganggu sekedar suara gitu doang, udah Ya. nggak sering-sering banget. Pengen interaksi sama kita gitu ya. Tergantung niat dari awalnya kita. Oke. Gitu. Oke, udah mungkin kita besok bisa ngobrol lagi nih Ki. Kita Ya. undang-undang siapa lagi nih teman-teman. Mungkin anak-anak yang jaga sekolah itu bisa kita ajak ngobrol sih, ngobrol ya, curhat gitu. Bisa. Nih, ntar kita tongolin setiap malam Jumat kali ya. Boleh kalau mau lu bikin acara yang kira-kira uka-uka ya kan? Gua nggak berani itu. Nggak berani lu? Nggak berani. Kenapa? Kan ada Mbak Dede. Bisa diteropong jarak jauh. Maaf Mbak. Salam Bang. Itu punya orang Bang, kita copyright ya. Benar ya? Salam Jati Asih. Salam Pejaten. Wah ditandain lo, dipanggil ke Pejaten lu. Waduh. Udah. Tapi Mbak Dede bisa sih. Dia bisa ini, bisa itu. Jadi gua Secara dia bisa hipnotis Bang, pasti dia ngerti loh. gua ya udahlah itu ntar aja lah. Ntar mungkin bisa podcast lagi deh kalau misalnya dia mau. Kalau dia mau. Podcast apa nih? Enggak sih, dia kan orangnya enggak sombong. Iya. Cuma nangku. Mantengil. Maaf, canda Bang. Salam dari Pejaten. Salam dari Pejaten. Oke, terima kasih banyak. Oke, udah bisa ngobrol di sini. Sukses selalu dengan profesinya yang baru ini. Itu tolong helm dibawa. Nanti rumah saya tolong dibedah rumah ya. Berapa hari Pak? Kita kasih 1 hari 1 malam aja ya. Gimana kalau Bapak saya kasih 10 juta? Bapak benar iya. Oke, thank you banyak. Iya Bang, lu harus main ke tempat gua dong Bang. Udah. Ya kan? Kemarin. Harus kesono lagi. Iya. Ya biar gitu-gitu ya hasil jerih payah. Iya. Gua sama bini gua Bang. Benar. Jadi gua sama bini gua tuh sama-sama orang rantau Bang. Kalau Iya. gua disclaimer sedikit nih cerita. Iya. Sama-sama orang rantau, ketemu di Jakarta. Ya memang dari segi karakter sama gue mirip lah kan. Maksudnya sama-sama perantau dari latar belakang yang sama-sama orang yang ibaratnya Sama-sama alay nggak? yang enggak dong. Enggak ya, bini lu Enggak. nggak alay sih, lu doang yang alay. Ya, gua kemarin pas habis nikah sempat ngontrak ya, alhamdulillah sekarang udah Alhamdulillah. Rumah sendiri. Iya, itu dia rezeki rezeki. Ika. Tinggal doanya aja nih. Ya. Belum dikasih. Sama gue juga. Ya, kita sama-sama doa lah. Iya. Gini terus dong. Oke, terima kasih. Oke, yaudah lah, tutup aja. Terima kasih Oki ya. Closing. Follow kemana Ki? Ada Instagram Ki? Follow Instagram gua ke @okipurna Oke, Purna. sama Alfian Deltoid. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bisa. Oh iya, gue mau ngamen dulu. Jangan lupa di like dan subscribe. Iya dong. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Iya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye. Bye.